sudah dalam pertemuan yang ke-8. Saya melihat ada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam pertemuan kita. Tidak perlu khawatir, Bapak Ibu nanti dapat lihat di saluran YouTube. Bapak Ibu dapat menghubungi Magdalena untuk menerima apa ya, YouTube itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat melihat, dan hari ini kita akan kembali belajar tentang rahasia huruf Ibrani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kemarin sudah belajar Alkitab dan biografi, dan hari ini kelanjutan daripada apa yang telah kita bahas kemarin. Jadi ada kait-maitnya. Demikianlah keindahan daripada bahasa Ibrani, daripada huruf Ibrani ini, di mana huruf Ibrani bukan cuma sekedar huruf, tetapi merupakan suatu energi bagi orang-orang Israel. Dikatakan itu merupakan energi yang di-create oleh Tuhan, dan energi itu begitu mempengaruhi filosofi pemberitaan daripada firman Tuhan. Karena firman yang kita percaya atau Alkitab yang kita percaya juga terdiri semua dari huruf-huruf, dari kata-kata. Hari ini kita akan belajar mengenai huruf Vav. Kita sudah belajar Alef, ya, dan Sabet, dan Gimel, Dalet, dan seterusnya. Dan sekarang kita menginjak pada huruf Vav. Vav ini memiliki sebuah keunikan yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam piktografnya, Vav ini merupakan bentuk daripada paku. Vav adalah paku. Jadi dalam ancient dia dimodelkan seperti paku, dan dalam paleo dia dimodelkan pakunya bentuknya begini karena atasnya ini merupakan pengait ya. Dan di dalam modern dia berbentuk lurus, jadi kayak iot tapi dia lurus ke bawah. Inilah yang disebut Vav. Sebenarnya kalau iot itu kecil, jadi Vav itu iot yang diperpanjang ke bawah. Saya ulangi lagi, bentuk daripada huruf Vav itu adalah berupa paku atau pasak, gitu ya. Kenapa pasak? Nanti kita akan belajar, kita akan melihat, kita akan meresapi apa yang terjadi di dalam Alkitab kita ini. Vav melambangkan pasak, dan pasak itu digunakan untuk mendirikan tenda. Pasak ini digunakan untuk mendirikan tenda. Jadi pasak itu Bapak Ibu, dia adalah sesuatu pengait. Dia adalah sesuatu pengait. Paku bagi mereka, pasak itu sesuatu yang digunakan untuk mendirikan tenda. Kita tahu bahwa bangsa Israel mengembara ke padang gurun, mereka mendirikan tenda-tenda. Abraham adalah orang yang dipanggil Tuhan dari negeri Ur menuju tanah perjanjian, dan apa yang didirikan oleh Abraham, apa yang ditinggalkan Abraham, hanya sesuatu yang dibor ke bawah. Abraham tidak meninggalkan sesuatu, sebab apa yang bisa ditinggalkan dari sebuah tenda, gitu ya Bapak Ibu. Jadi
Ketika Abraham memasang tenda, dia memerlukan pasak. Pasak ini peranannya sangat penting dalam kehidupan. Mereka itu alat untuk mendirikan tenda. Nah, di pasak inilah dipasang ikatan. Kita kemarin belajar kenapa Iskak harus terikat. Apa makna mengikat, apa makna diikat. Pasak adalah sesuatu yang tertancap ke tanah. Dan pasak memiliki sebuah ikatan di sini untuk mengikat tenda. Jadi pasak ini sesuatu yang maskulin, ya, sesuatu yang maskulin, dia tertancap ke sesuatu yang feminim, sehingga membentuk ruang, sehingga membentuk tenda. Ya, jadi pasak ini sesuatu yang maskulin, dia tertancap di dalam feminim dan membentuk tenda. Tenda adalah feminim. Tenda itu adalah suatu ruang, itu adalah sesuatu kehamilan, itu adalah sesuatu tempat pertemuan antara yang ilahi dengan sesuatu hal yang manusiawi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar, ini saya lagi error. Bahwa pasak ini adalah lambang. Vav itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan tenda. Ketika bangsa Israel berada di tanah perjanjian, mereka itu awalnya nggak bisa mendirikan rumah, nggak bisa mendirikan bangunan. Mereka belum bikin batu bata. Awalnya mereka mendirikan tenda. Karena mereka telah mengembara di padang gurun, dan di padang gurun itu mereka memerlukan pasak. Pasak-pasak inilah yang mereka gunakan untuk membangun tenda. Dan tenda itu adalah suatu tempat yang dipakai untuk pertemuan antara manusia dan Tuhan. Lambang tabernakel, lambang Shekinah glory itu turun dalam kehidupan kita. Jadi Vav ini memiliki sebuah energi, memiliki sebuah informasi bahwa Vav selalu dipenuhi oleh keberikatan. Pasak ini selalu diikatkan untuk membangun waktu, membangun ruang, membangun keintiman. Jadi tanpa ada pasak, tanpa ada paku, tidak mungkin ada sebuah ruang. Ruang itu adalah tempat koneksi, tempat sebuah hubungan antara surga dan bumi. Kehadiran Allah kepada bangsa Israel itu merupakan tempat di mana surga dan bumi itu bersatu. Jadi pasak ini
Dia menghubungkan gitu loh. Kita kemarin telah belajar mengenai kata hamil, eber, menyeberang. Ibrani adalah kata yang dipakai dengan definisi menyeberang. Jadi suatu ruang, suatu kehamilan itu terjadi karena sperma menyeberang ke dalam wanita dan membentuk sebuah pertemuan koneksi di situ sehingga ada kelahiran baru. Sebuah kelahiran baru terjadi apabila ada pasak yang tertanam, ada koneksi yang terjadi, ya, jadi ada koneksi di situ, ada sesuatu yang dihubungkan, itu tanah hak adamah itu yang adalah feminim. Ini adalah filosofi daripada huruf Vav. Jadi Vav ini memiliki, kalau digunakan dalam kalimat, Vav ini adalah N atau dan atau kata sambung. Jadi dia join, dia menyambungkan, dia menyatukan. Nah, ini keren. Menyatukan, menyambungkan. Dan Yesus Kristus adalah diumpamakan seperti Vav. Dia join, dia menggabungkan antara sisi surga dan bumi, menggabungkan antara orang yang berdosa dengan Tuhan. Jadi dia join, dia menggabungkan, Bapak Ibu. Itu memiliki makna daripada Vav itu sendiri. Nah, bentuk yod itu adalah bentuk yang terkecil. Begini Bapak Ibu. Yod begitu ya. Dan Vav itu adalah yod yang diperpanjang. Jadi Vav itu kepalanya kayak yod, dia diperpanjang. Apa artinya? Itu seperti ikatan. Mengikat, menjoin, menambahkan, sehingga terbentuklah suatu ruang, sehingga terjadi kelahiran baru. Kita telah melihat kemarin bagaimana Ishak memiliki kelahiran baru dalam hidupnya karena dia sudah mengikatkan diri, dan kelahiran baru itu terjadi karena sebuah perjumpaan. Perjumpaan dirinya dengan Malak Adonai, dengan dia melihat sendiri bagaimana malaikat Tuhan memperhentikan tindakan bapaknya, ya, memperhentikan tindakan bapaknya untuk melakukan seperti yang diminta untuk mempersembahkan anaknya. Itulah sebabnya kenapa suatu hubungan, Pak Ibu, suatu hubungan harus melalui suatu ikatan. Karena hubungan harus menghasilkan ruang, menghasilkan jiwa. Nah, ini kalau hubungan tidak memiliki ikatan dan menghasilkan jiwa, wah itu sangat bahaya, Bapak Ibu. Sebab itu Alkitab melarang hubungan tanpa ikatan. Nah, ya, sekarang banyak sekali ya hubungan-hubungan ini, zaman edan sekali, banyak sekali bahwa hubungan itu tanpa ikatan. Nah, Vav ini lambang dari sebuah hubungan. Dan hubungan itu harus memiliki ikatan. Kenapa diikat? Oleh sebab itu kita sebagai mempelai-mempelai Kristus, kita harus mengikatkan diri kepada firman. Firmanlah yang mengikat kita. Dan di dalam firman, ketika Roh Kudus hadir di situ, Roh Kudus mengangkat kebenaran-kebenaran firman itu, di dalam terangnya menghadirkan Yesus itu sendiri, maka akan ada ruangan. Ruangan di mana kita dapat bertemu dengan Yod-Heh-Vav-He,
dengan maskulin itu sendiri, sehingga jiwa kita dapat diperbarui. Disitulah letak kelahiran baru. Disitulah letak adanya jiwa yang baru. Faf merupakan jembatan spiritual yang menghubungkan dimensi fisik dan dimensi ilahi. Kristus menghubungkan kita yang memiliki dimensi fisik dengan Dia yang adalah dimensi ilahi. Nah, fungsi utama daripada Faf ini menggabungkan dua entitas. Faf, paku, menggabungkan laki-laki dan perempuan, dua entitas yang berbeda, menggabungkan antara Allah dan manusia. Dan secara spiritual kita dapat merefleksikan makhluk ciptaan ini dihubungkan kembali. Keberpisahan antara dosa yang menyebabkan keterpisahan ini disambungkan kembali dalam suatu ikatan. Ikatan yang diberikan paku. Ini merupakan tugas mendalam bagi kita sebagai manusia yang sudah lahir baru, agar kita memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan dan kita menjadi apa ya? Join. Kita sebagai, kalau kita lahir baru, kalau kita mengikatkan diri kepada Tuhan, kepada firman-Nya, itu merupakan tugas bagi kita untuk kita dapat mendamaikan kembali, menjoinkan kembali orang-orang yang lain yang terpisah hubungannya dengan Tuhan kembali kepada Sang Ilahi itu sendiri. Faf memiliki makna sebagai jembatan. Metamofora bagi ibadah. Metamofora bagi kasih karunia yang menjoinkan hubungan, memadukan hubungan. Jadi cinta, kasih Tuhan itu merupakan paku, diwujudkan dalam bentuk keterikatan di dalam paku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal, yang terikat, yang terpaku di sana. Bagi refleksi dari tugas rohani bagi Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi agen penyatu, agen pendamai, agen yang membawakan maskulin hadirat Allah yang sebagai pemberi anugerah itu, dunia yang feminin, dunia yang lagi penuh dengan tantangan, dunia yang lagi gelap, itu adalah join, menggabungkan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami rahasia daripada nama Tuhan kita adalah Yod He Vav He ini, di mana Yod He Vav He ya, memiliki keunikan. Dia Yod dan ini Vav. He-nya dia berulang. Pada pertemuan kemarin yang ketujuh kita telah belajar huruf E, di mana huruf E ini adalah suatu pikiran yang terpaku, gitu ya Bapak Ibu ya. Pikiran yang terpaku, ini ada pikiran yang terpaku, terus dia membentuk sebuah ruang, di mana ruang itu memungkinkan sebuah hembusan dari ilahi, wahyu dari ilahi untuk sampai ke bumi. Itu adalah wahyu. Dan sedangkan kita hari ini belajar tentang Vav, di mana Vav adalah Yod yang lebih panjang. Jadi nama Yod He Vav He itu, di mana Yod ini adalah penyembahan ya Bapak Ibu.
penyembahan yang 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 terpusat kepada Elohim membuat kita dapat berjumpa dengan pewahyuan ruang, sehingga ketika kita memakukan diri, mengikatkan diri kepada wahyu itu, kita dapat menjadi sesuatu yang ada. Itu menjadi hembusan, menjadi nyata, menjadi peran, menjadi koneksi, menyatakan hadirat Tuhan, membuktikan bahwa firman itu hidup. Jadi nama daripada Elohim itu Yod-Heh-Vav-He memiliki suatu keunikan di mana sesuatunya berulang. Di sini ada pengulangan juga. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ketahui di sana ada jendela, ada wahyu, ada pikiran yang tertusuk paku di situ, ada kerendahan hati di situ untuk mau diikat. Nah, tanpa kerendahan hati, kita nggak mungkin, kerelaan itu kita nggak mungkin bisa dipaku. Jadi paku ini menunjukkan kemauan kita untuk kita diikat, dijoin, dijadikan satu. Bukan cuma kehendak kita saja, tapi kehendak Tuhan, kehendak Sang Firman, diikat kepada Firman. Nah, Bapak Ibu, di dalam Mazmur 115 ayat 16 sampai yang ke-18 menegaskan tentang makna daripada nama Elohim ini. Menegaskan dan membuktikan bahwa paku adalah join, bahwa Allah, ya, Yod-Heh-Vav-He ini adalah Allah yang membuat kebersatuan. Hikmat Allah selalu mempersatukan, hikmat Allah itu selalu sesuatu yang terikat, hikmat Allah itu mematikan daging, hikmat Allah itu mempersatukan kembali antara manusia dengan dirinya. Saya mohon dengan hormat, ada yang bisa membacakan Mazmur 115 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Mazmur 115 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Saya harap Bapak Ibu supaya bisa lebih dimaknai, Bapak Ibu dapat sesuatu, jangan lupa Alkitab ada di depan Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan Mazmur 115. Ya, baca. Silakan Pak Dokter. Mazmur 115 ayat 16 sampai 18 Pak Dokter. langit adalah milik Tuhan saja. Oh, tapi saya pakai Indonesia modern, sama aja kali ya. It's okay. Langit adalah milik Tuhan saja, tapi bumi diberikannya kepada manusia. Tuhan tidak dipuji oleh orang mati, oleh orang yang sudah turun ke tempat yang sunyi. Tetapi kita yang hidup bersyukur kepadanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, langit itu langit kepunyaan Tuhan. Jadi langit ini adalah sesuatu yang miliknya Tuhan yang selalu memberi. Langit adalah sesuatu miliknya Tuhan, tidak ada langit itu miliknya manusia. Manusia itu ingin mencapai langit. Ketika manusia membangun menara Babel, manusia itu dengan usahanya ingin menjangkau langit. Enggak bisa. Langit sajalah yang akan menjumpai kita. Seperti mimpi daripada Yakub. Dan mana langit terbuka, kemudian muncullah tangga Vav. Enggak bisa dari bawah ke atas. Vav itu dari atas ke bawah. Tidak bisa usaha manusia mencapai Tuhan. Hanya Tuhan yang mencapai
manusia. Dan ketika hubungan antara Tuhan dan manusia itu pulih, ada sebuah kelahiran baru, di mana anak-anak Tuhan dipulihkan, memanggil dia menjadi Bapa, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Nah, itu yang dijelaskan dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1, karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini, sehingga kita diberi kasih karunia untuk memanggil dia Bapa. Bagaimana kita dapat memanggil dia Bapa? Karena kita mengikatkan diri terhadap firman. Karena Allah itu sendiri mengikatkan diri kepada janjinya. Sehingga di situ ada perjumpaan. Ya, Bapak Ibu, ada perjumpaan. Dan di dalam perjumpaan itu, di dalam kemah pertemuan, di dalam kemah mahasuci, ada perjumpaan. Dan di dalam perjumpaan dengan Tuhan, ada sebuah kelahiran baru di sana. Saya kembangkan lagi makna daripada perjumpaan, makna terhadap join, makna terhadap penggabungan, makna terhadap pengampunan, makna terhadap join, pernikahan, penyatuan, dan itu terhadap bentuk daripada vav, paku. Nah, nama daripada vav ini, Bapak Ibu, nama dari vav ini ya seperti ini, vav, begitu ya, paku. Vav itu secara literal pasak, artinya kait, artinya paku, fungsinya dan menggabungkan antara A dan B, menghubungkan. Misalnya dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasyamaim ve'et ha'eretz. Jadi vav ini dia join, dia penggabung. Nah, di dalam teks Ibrani, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, dikatakan vav itu join, penggabung antara hasyamaim dan ha'eretz. Jadi alef sampai taf, et gitu ya, yang menggabungkan firman. Jadi et itu adalah firman, et itu adalah kata-kata, et itu adalah alef sampai taf. Jadi firman itulah yang terpaku, tertanam, terpasak menjadi penggabung. Dan firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Yesus. Huruf ini menekankan bahwa langit dan bumi saling melengkapi, saling harmonis. Ada harmonisasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi dua itu bukan suatu keberbedaan. Keberbedaan laki-laki dan keberbedaan perempuan itu bukan sesuatu yang untuk konflik, tetapi harmonis itu adalah sesuatu yang berbeda, yang dapat berjalan bersama-sama. Sebuah kesatuan kosmis yang dirancang oleh Sang Pencipta. Yuk kita lanjutkan narasi-narasi luar biasa ini. Bapak Ibu, kita akan kembali belajar ya. Kejadian pasal 21, Kejadian pasal 22, Kejadian pasal 23, Kejadian pasal 24, dan Kejadian pasal 25. Jadi kita kemarin sudah belajar Kejadian 22, 23, 24. Nah, hari ini tak tambahi Bapak Ibu Kejadian 21 dan sampai Kejadian pasal 25. Ada sesuatu hal yang luar biasa di sana. Di dalam Kejadian pasal 21, Bapak Ibu dapat melihat narasi di sana, judulnya adalah Iskak dilahirkan. Nah, ketika Iskak lahir, Bapak Ibu tahu ya, anak pertama daripada Abraham adalah
Dari benihnya sendiri maksudnya adalah Ismail. Sebelum Ismail ada lagi anak yang dianggap anak sama dia. Dia adalah Lot yang disayangi. Ternyata Tuhan ngomong ketika di Syekhem, enggak, bukan Lot. Engkau akan menjadi bangsa yang besar dari keturunanmu sendiri. Nah, ternyata dia pikir keturunannya akhirnya dengan rancangan manusia sendiri, Nyonya Sarah memberikan pohon apel, memberikan buah apel kepada Abraham. Yang namanya kucing dikasih dendeng, ya mau-mau aja gitu ya. Akhirnya lahirlah Ismail. Jadi Ismail ini bagaimanapun juga walaupun dilahirkan oleh Hagar, Ismail itu resmi sah adalah anaknya Sarai dan anaknya Abraham. Dalam pelajaran Alkitab dan geografi kemarin kita sudah mendetilkan. Saya hanya ingin mereview kembali agar Bapak Ibu tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 21 kita melihat ujian iman Abraham yang kedua. Bagaimana Tuhan meminta kepada Abraham untuk menuruti kata-kata Sarai, walaupun Abraham itu jengkel kepada Sarai. Dia itu hanya punya anak Ismail. Kasihnya luar biasa kepada Ismail. Lalu hadirlah Iskak. Oh, senang. Abraham ya senang berdua. Kalau bisa anaknya sebanyak-banyaknya gitu kan. Abraham pengen punya anak lagi gitu. Dia sudah jatuh cinta juga dengan Ismail. Ismail disuruh dibuang, disuruh diusir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ismail waktu diusir itu umurnya 16 tahun. Sekitar 16 tahun. Kemudian di padang gurun itulah Ismail itu hampir mati kehausan. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah, apa enggak perasaan Ismail itu? Coba tempatkan diri Anda di dalam Ismail. Loh, aku ini kan anak apa saya ini? Saya ini nggak ingin lahir loh di dunia ini. Saya nggak minta lahir di dunia ini. Saya diupayakan lahir. Bapaknya sudah peot, bapaknya sudah tua, diupayakan lahir. Lah kok sudah lahir, sudah besar, saya dibuang. Perasaanmu piye, Bapak Ibu? Dibuang loh. Dia itu hampir mati di padang gurun. Kalau nggak ditolong oleh malaikat Tuhan di padang gurun, Ismail itu dead, is dead. Ya, Ismail itu KO, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita melihat Ismail? Mangkel apa enggak dia sama Abraham? Jengkel apa tidak dia sama Sarai? Yang adalah ibu daripada dia. Ingat, ibunya Ismail itu bukan Hagar loh. Walaupun yang melahirkan Hagar, tapi ibunya Ismail itu bukan Hagar loh Bapak Ibu. Ibunya Ismail itu adalah Sarai. Dia sah. Lalu hatinya dia itu kayak gimana coba? Dibuang sama orang tuanya. Sakit hati apa sakit hati itu. Dia mungkin tidak percaya lagi sama Allahnya Abraham. Mungkin dia nggak mau lagi lihat Abraham dan Sarai. Cuengkel. Mau dibuang. Kok tega ya orang tua membuang anaknya itu. Pada zaman Abraham itu sudah ada. Ternyata hari ini pun juga semakin parah ya. Ibu-ibu, mohon maaf ya, saya ini harus pergi ke dokter mahal-mahal baru punya anak, baru bisa dapat anak. Pengen nambah,
Nggak bisa. Bapak Ibu, ada loh orang yang disenggol aja sudah kayak kucing brodol. Itu anaknya nggak diperhatikan. Aduh, saya sampai yang aduh gitu loh. Anak-anaknya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Bagaimana hati seorang anak yang tidak diperhatikan oleh orang tua? Sakit hatinya ini. Hatinya Ismail itu dongkol, Bapak Ibu. Tidak tertulis secara pesat di situ. Tetapi Bapak Ibu dapat amati. Ada luka batin. Ada luka penolakan di dalam diri Ismail. Dia tidak diinginkan. Dia dibuang. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian pasal 21, seolah-olah diusahakan supaya dia mati. Orang cuma dikasih apa ya? Air air ini aja se, apa namanya itu namanya? Sekirbat, atau kalau kita bilang sekarang itu air uh, 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 setumbler, setumbler air sama satu roti dilepas di padang gurun. Ah, itu namanya orang tua kayak apa gitu. Abraham itu orang kaya. Budaknya pegawainya 300 lebih. Tapi anaknya ini loh dibuang cuma dikasih satu tumbler sama satu roti, seketal roti loh Bapak Ibu. Sakit hatinya Ismail seperti apa? Bayangkan di situ. Lalu apa yang terjadi? Ternyata di dalam pasal yang ke-22 kita lihat anak yang dikasihi, anak yang dinantikan, anak yang menjadi punjer penantian panjang orang yang mencari Tuhan itu, dia juga diikat. Dia juga dipersembahkan. Dia juga akan dimatikan. Bedanya apa? Bedanya apa sama Ismail? Iska ini Bapak Ibu. Kalau Ismail dikasih air, dicolke di padang gurun. Kalau Iska dia diikat. Apa artinya? Setiap langkah Iska ini kemarin saya paparkan, nggak mungkin Iska itu rela digorok lehernya oleh bapaknya. Kalau tidak, setiap langkah dari Berseba menuju gunung itu Bapak Ibu, Gunung Morai, Bapak Ibu pasti Tuhan. Disitulah Abraham menyiapkan hati daripada Iskak untuk mau dipersembahkan, untuk mau diikat, untuk mau digorok lehernya. Kalau Ismail dia nggak dipersiapin, dia dibuang begitu saja. Diem. Kalau Bapak Ibu perhatikan pasal 21, Abraham itu diem aja. Diem gitu. Tetapi di dalam pasal 22 terlihat sekali bagaimana Iska mau rela merebahkan diri di atas mezbah. Lo nggak gampang lo umurnya 33 tahun lo. Mau digorok bapaknya. Mau dibunuh sama orang tuanya. Ini gila ini Bapak Ibu. Sama-sama mempersembahkan anaknya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dengan seksama di dalam Kejadian pasal 22, ketika kejadian terakhir ternyata Abraham pulang hanya dengan kedua bujang. Menandakan bahwa Abraham sudah benar-benar mempersembahkan Iska. Walaupun Iska itu sudah diganti oleh domba, Abraham sudah menganggap Iska itu sudah mati. Iska sudah bukan lagi hal yang penting bagi Abraham. Iska sudah terikat di sana, Iska sudah dipasak di sana, Iska sudah dipaku di sana. Dia di sana. Nggak diajak pulang. Itu membuktikan bahwa kita melihat traumatis Iska ya. Dia bingung. Tapi Iska sudah bertemu Tuhan itu di atas gunung itu. Iska sudah lahir baru. Dia membuktikan sendiri bagaimana Bapak itu mengikuti
apa yang dikatakan oleh Tuhan, melakukan firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan sendiri. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan pada pelajaran kita di sore hari ini. Bagaimana Iskak mau diikat, melihat Shekinah glory itu sendiri, ya, berubah hatinya. Kemudian di dalam keberubahan hati itu terjadi transformasi spiritual, bangkitlah jiwa yang baru. Kemudian dia pergi ke sumur Lahai Roi. Kalau Bapak Ibu lihat, di dalam pasal 22 Iskak udah hilang. Kejadian kemudian Iskak sudah tidak disebut lagi, tidak muncul lagi. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kejadian pasal 23, Sarah itu mati di situ, terbaring di situ. Iskak menyadari bahwa dirinya yang lama sudah mati. Dia ingin memaknai hidup baru. Pergilah dia mencari hal yang baru di dalam sumur Lahai Roi, sumur Allah yang melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sarai gitu stres karena Sarai tidak mengerti firman Tuhan. Akhirnya matilah Sarai di Hebron. Itu terjadi kayak pisah ranjang ya Bapak Ibu. Kejadian 23 ayat yang ke-19, Bapak Ibu bisa lihat. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam gua ladang Mahpela itu, di sebelah timur Memre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Saya mohon sekali lagi, salah satu dari Bapak Ibu dapat membaca Kejadian 23 ayat yang ke-19 yang lain. Saya persilahkan. Kejadian 23 ayat yang ke-19. Mau dibaca Bapak Ibu salah satu. Saya persilahkan. Kejadian 23 ayat 19. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Terima kasih Pak Aris. Saya mau tanya sama Pak Aris. Tolong dibaca ulang ayat itu. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah. Siapa yang menguburkan Sarah Pak Aris? Abraham. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yang menguburkan Sarah siapa? Pak Aris? Abraham. Abraham doang ya? Iya. Iskak kemana? Ismail kemana? Nggak ada. Ya, tidak ada dijelaskan di sini. Jengkel Ismail sama si mamak tua ini. Saking jengkelnya sampai dia mati nggak mau nguburin. Nggak mau dia datang ke pemakaman mamaknya ini meninggal. Nggak mau dia. Bapak Ibu lihat perhatikan baik-baik narasi itu. Nggak ada Ismail di situ Bapak Ibu. Sarah dibiarkan mati. Lalu Iska kemana juga? Nggak ada ternyata Iska. Iska itu ada. Dia bingung dia. Dia kayak apa ya? Ada sebuah transformasi dalam hatinya bahwa orang yang mencari Tuhan, ada sebuah tuntunan. Dia juga mungkin kaget mamanya meninggal, dia sangat depresi di Lahai Roi. Nanti akan saya kemukakan kenapa Ismail tidak datang di dalam pemakaman Sarai. Kenapa Iskak tidak datang di dalam pemakaman Sarai? Kenapa Iskak tidak datang di dalam pemakaman Sarai? Loh, dia anaknya kandungnya sendiri loh. Loh, kalau Ismail kan anak pungut, anak adopsi. Loh, anak kandungnya sendiri lo nggak datang loh saat mamaknya dikubur. Karena dia sudah bagi Iska itu udah mati dia masa lalunya. Dia kayak menguburkan. Dia kayak tahu bahwa orang yang tidak bertemu Tuhan itu kayak apa ya? Ada sesuatu hal yang terjadi di sini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Setelah peristiwa nyaris dikorbankan oleh ayahnya di Gunung Moria itu, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, kita lihat bahwa Iskak tidak disebut lagi. Tidak dikatakan Iskak itu turun dari gunung. Tidak. Hanya Abraham sendiri yang kembali ke bersama. Nah, ini memunculkan sebuah pertanyaan, kemana Iskak ini pergi? Dia bahkan ketika di ayat 23, di pasal 23 ayat ke-19, cuman Abraham loh yang menguburkan Sarai. Iskak. Ini ya, ada something, ada sesuatu hal, ada masalah keluarga di situ. Nah, di dalam pikiran Rabi Eliezer dan Rashi ini ya, jadi di dalam Midrash, setan itu datang kepada Sarai dalam rupa manusia, memberitahukan kepada Sarai betapa kejamnya Abraham, menggorok leher Iskak, dimutilasi di atas gunung. Sampai Sarai itu gila, Bapak Ibu, bahasa Jawanya itu apa ya? Jijik kepada Abraham. Piye toh kamu itu? Ya. Sampai dia tuh stres. Jadi Sarah ini mati bukan karena tua. Ya memang dia sudah tua. Tapi dia itu saking stresnya, ya, matilah dia. Karena hasutan pikirannya dia sendiri. Karena pikirannya tidak dapat menyembah Tuhan. Pikirannya hanya kepada berkat Tuhan. Pikirannya tidak terpaku, tidak terikat kepada perintah Tuhan. Narasinya hanya karena narasi-narasi terfokus kepada berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam Kejadian 24 ayat 62, barulah Iskak itu muncul. Barulah serinya tokoh itu muncul gitu. Ini bukan kebetulan. Ini dipandang sebagai apa ya, simbolik, menyatukan, ada sebuah kebersatuan di sini. Jadi Bapak Ibu, ketidakhadiran Iskak ketika Sarah mati, justru Iskak itu ternyata ada di sumur Lahairoi. Dan secara geografis, Lahairoi itu dekat tempat tinggalnya Hagar dan Ismail. Yuk kita pergi ke Lahairoi, di Padan Aran itu. Disitulah Iskak yang sudah terikat, yang telah terikat kemauannya, terikat keinginannya menjadi pokoknya orangnya itu rendah hati banget, terikat dengan firman Tuhan. Kemudian dia datang kepada kokonya ini. Kalau Ismail itu kan kakaknya, Koko, kenapa kamu sakit hati sama papi, Koko? Aku ini dibuang sama papi. Nah, ini saya bahasakan dengan bahasa manusia sekarang. Aku ini dibunuh sama papi. Cuma dikasih minum 1 botol, dikasih roti 1, mana bisa dibuang. Papi itu jahat. Apalagi mami. Mami itu sudah nenek-nenek tua kayak mak lampir. Masa saya diusir begitu ya? Dasar nenek-nenek mati aja itu udah mati. Aduh, Ko, kamu tahu nggak? Kamu tuh masih enak loh, Ko, katanya si Iskak kepada Ismail. Kalau kamu itu dibuang, dikasih air, dikasih roti. Aku ini loh, kau tahu nggak sama papi diapain? Aku ini diikat. Aku ini mau dimutilasi. Iskak cerita sama si Ismail gitu. Kamu masih enak. Gua ini dimutilasi sama bapak. Aku itu mau digorok leher. Tapi tiba-tiba ada Elohim datang. Ada malaikat Allah menampakkan di sana. Berkatalah malaikat Allah, ternyata apa yang dilakukan papi itu karena Allah menurut, karena Allah gitu loh. Jadi kok kamu itu jangan sakit hati sama papi loh. Papi itu sayang sama kamu loh kok. Ismail dihibur sama si Iskak. Lihat, aku juga nggak datang loh kuburnya si mami, gitu kan. Luluh hatinya Ismail, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ah, mosok toh? Iya, aku ini diikat, disuruh bawa kayu. Wah, aku bingung loh.
Mau mempersembahkan hubungan dengan Tuhan kan biasanya ada domba yang disembelih. Loh ini aku pergi ke atas gunung, nggak ada dombanya, cuman ada kayu, api sama pisau. Lah kok di atas itu tiba-tiba tanganku diikat, aku dikasih tahu sama papi begini, 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 begini. Karena papi ternyata memiliki hubungan kedalaman dengan Elois. Yuk, ampuni papiku, gitu ya. Iska ngomong sama Ismail. Apa yang dilakukan papi adalah apa yang dia harus lakukan karena dia itu nurut kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan kan juga membebaskan aku, Toko. Aku diganti dengan domba, jadi aku nggak jadi mati. Sama seperti kamu loh, Ismail, gitu ya. Kois, gitu ya. Saya panggil Kois aja. Itu Iska kalau panggil Ismail, masa Komil apa ya? Kois aja, enak Kois. Kois, kan kamu kan juga gak jadi mati toh. Tuhan kasih kamu air toh. Oh iya ya, aku juga gak jadi mati. Jadi itu bukan karena papi mami, itu karena Tuhan gitu loh. Luluh hatinya si Ismail. Oh gitu toh. Oh gitu toh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian di dalam pasal 24 ya, Kejadian pasal 24, Abraham ini Bapak Ibu mikir, anakku itu si Iska itu memiliki jiwa yang baru. Dia kok sendirian di padang gurun, kasihan. Lihat Bapak Ibu. Abraham ingin memulihkan rasa kehilangan. Oh Iska sedih, nggak ngelihat Sarah itu sedih dia, stres dia. Si Iska. Maka untuk memulihkan hubungan itu, si Abraham meminta Eliezer kembali pergi ke sanak saudaranya Sarai. Laban nih, kok Laban sih? Betuel itu Bapak Ibu. Ya, dari keluarganya sendiri. Pengganti Sarai diambillah menjadi istri daripada Iska. Yuk baca, baca dong. Bapak Ibu, Kejadian 24 ayat yang ke-27, please. Salah satu mohon dibaca. Kejadian 24 ayat yang ke-67. Yang lain, silakan yang belum. Yang belum, oke. Iya, yang belum. Monggo, siapa? Saya ya Pak. Silakan Pak David. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dikuburkan setelah ibunya meninggal. Terima kasih Pak David. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan dibaca lurus, maksudnya delujur aja. Dalam kemah Sarah. Kemah ini sesuatu yang didirikan dengan pasak. Ada pengikatan di sini. Ada pengikatan di sini. Ada orang yang telah diikat di sini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang diikat akhirnya masuk ke tenda. Ke tenda, ke kemahnya Sarai. Jadi ada hubungan yang dipulihkan di situ. Iska ini jadi pulih hubungannya. Dia mendapatkan pengganti ibunya. Rasa kehilangan ibu itu di relung hati, relung jiwa, keinginan untuk ada feminim di dalam kehidupan Iska hadir dibawa oleh Ribka. Dan Ribka ini sedarah, sedaging, satu keluarga dengan Sarai. Pulihlah, maulah kembali si Iska ke dalam kemah Sarai. Dia awalnya nggak mau Bapak Ibu. Nggak mau dia ke kemahnya Sarai. Ada sesuatu hal yang terjadi di situ. Dia nggak mau. Sehingga pulih. Bagaimana pulih itu? Pulih itu perlu diikat. Perlu meninggalkan masa lalu. Untuk memperoleh
pemulihan harus ada keluarga yang rendah hati. Harus ada keluarga yang diikat. Harus ada keluarga yang mau berkorban. Kalau keluarga Bapak Ibu sedang carut marut, sedang perang Brontoyudo, harus ada orang yang mau rendah hati, yang mau diikat, yang mau digorok leher, agar kembali ke kemah, agar hubungan itu dipulihkan. Sama seperti Iskak bilang kepada Ismail, memulihkan hubungan Ismail. Memulihkan hatinya dengan Sarai. Ini Iskak itu paling rendah hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat apa yang terjadi kemudian. Di dalam pasal yang ke-25, ayat yang pertama, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Dan Ketura itu adalah Hagar. Yang diceng namanya adalah itu. Jadi ketika Iskak sudah menikah, lalu Abraham sendirian, si Iskak itu ngomong sama si Abraham, "Tapi kamu kok nggak ada yang rawat? Kamu itu sudah tua bangka." Kira-kira ya umurnya 140 tahun. Karena usia pernikahan itu 40 tahun. Jadi Iskak itu menikah itu 40 tahun. Kalau usia Iskak 40 tahun, berarti kan Abraham 140 tahun, Bapak Ibu. Umurmu itu sudah 140 tahun, sudah kakek-kakek peot-peot, nggak ada yang temenin lu. Itu loh, Hagar yang ternyata tidak menikah ketika engkau buang. Tetap mencari Tuhan. Hatinya tetap luar biasa. Dia yang berjumpa dengan Malak Adonai 2 kali. Dia sudah terbebas. Dia bukan budakmu lagi. Ayo rangkul kembali. Dia yang mengerti kamu. Dia dulu hambanya Sarai. Bapak Ibu lihat. Dalam pengertian orang Ibrani, Semitik, perempuan kalau punya hambanya itu bisa jadi wakilnya perempuan. Sarai, Hagar punya anak, anaknya adalah anaknya Sarai. Yakub, Lea, ya, itu siapa lagi itu gunditnya juga anaknya jadi anaknya Yakub. Jadi ketika Ketura ini menikah lagi dengan Abraham, statusnya sebenarnya Abraham itu kayak memiliki Sarai yang benar-benar terpusat, tertuju, istri yang benar-benar sama-sama mencintai Tuhan. Ini hubungan itu pulih. Lalu apa yang terjadi? Ketika Hagar pulih hubungan dengan Abraham, ketika Iskak ini selalu dekat dengan kokonya Kois itu tadi, Ko Ismail, apa yang terjadi? Ismail kembali dalam pelukan Abraham. Hubungan antara Ismail itu pulih dengan Abraham. Sudah sekali, Bapak Ibu. Ada pemulihan keluarga di situ. Apa bukti? Apa bukti bahwa hubungan daripada orang tua ini pulih kembali? Buktinya di mana? Tolong dibaca di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-9. Yang lain, Keluaran 25 ayat yang ke-9. Mohon yang lain, ada yang bisa membacakan? Keluaran, Pak Dokter, yang lain aja Pak Dokter, siapa yang bisa? Mungkin Saya Pak Joko. Oh iya, kayaknya Bu Nensi silakan. Wah, lama ini enggak ketemu sama Bu Nensi, dengar suaranya. Silakan Bu Nensi. Kejadian 25 ayat 9, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di Terima padang kasih. Efron. Sekali lagi, dibaca dari depan. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Abraham itu meninggal dunia, ada dua sosok yang berdiri di depan. Yaitu Iskak dan Ismail. Di mana?
Di mana, Bu? Tolong dibaca ulang. Di Di Gua Gua Makpela. Mahpela. Di Gua Gua Mahpela itu apa? Kuburannya Sarai. Berarti Iska itu sudah pulih. Ismail sudah mau ke makam mamanya lagi. Menguburkan papinya masuk ke dalam satu liang kubur. Itu kuburan Gua Mahpela atau Hebron itu kayak anu ya, kayak storage gitu. Jadi Sarah di bawah, Abraham di atas gitu. Jadi kayak kayak storage gitu ya. Bukan bukan dua ini tapi dia kayak storage gitu, diletakkan atas dan bawah. Itu artinya Iska dan Ismail sudah bergandengan tangan. Ismail itu sudah pulih hatinya, sudah memiliki pengalaman pribadi dengan Elohim, mempercayai Allah Elohim dalam satu kepercayaan Abraham. Jadi Ismail itu bukan Islam. Loh, salah. Ismail itu, Nah, loh, nah loh, Ismail dan Iska berada dalam pemakaman Abraham. Pulih hubungan mereka, Bapak Ibu. Siapa yang memulihkan keluarga itu? Siapa yang membuat Kois ini mau mencintai papinya lagi? Siapa? Iya, si Titi Iska ini. Adik ngomong sama kukunya, Kogo, kamu enak dibuang. Aku dimutilasi kalau papi kok. Aduh kok, itu pisau sudah mau gorok leherku. Pulih, Tuhan. Sakit hati itu dipulihkan karena ada orang yang mau terikat. Ada orang yang mau rendah hati. Namanya Iska. Dia sendiri melihat Allah ketika Abraham di atas gunung. Pemulihan. Karena peran orang yang mau diikat firman Tuhan. Pemulihan itu karena ada orang yang mau diikat. Karena ada orang yang mau mempersembahkan hidupnya di mezbah Tuhan. Apa yang dikasih Tuhan? Kristus. Ketika dia mempersembahkan hidupnya, ketika dia dipaku, ketika tangannya itu diikat, itu menggambarkan fungsi valve. Dia menggambarkan fungsi penghubung antara dosa manusia dan penebusan ilahi. Kolose pasal 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Itulah yang ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Paku itu menjadi simbol pengorbanan. Paku itu simbol pengikatan. Paku itu simbol mempersatukan manusia dan Allah dalam karya Kristus yang digenapi. Oh, Iska gak mati, gak jadi. Aduh, yang mati bukan kamu. Yang mati adalah anak Allah itu sendiri, yaitu Kristus. Simbolisme ini mengajarkan bahwa melalui pengorbanan Kristus, hubungan yang sebelumnya terputus akibat ketidakmengertian firman, ya, karena Iska mengerti firman, karena Sarai tidak mengerti firman, karena Ismail tidak mengerti firman, mereka kembali dipulihkan dalam Iska, kemengertian akan firman. Paf, nilai numeriknya nanti kita akan lihat nilai numeriknya adalah 6 yang mempresentasikan kerja dan dunia material, mengikatkan manusia akan perlunya mati, perlunya membatasi diri, perlunya mengikat diri kepada firman, dan bangkit dalam kehidupan lahir baru. Lahir baru itu pembuahan.
yang terjadi karena firman masuk ke dalam diri kita, kita ketemu dengan Malak Adonai, kita ketemu dengan sang firman itu bisa hidup dan menjadi pemulihan. Bapak Ibu, ada suatu ayat yang luar biasa, Roma 6 ayat 6. Loh, luar biasanya kok bisa ya? Kalau Bapak Ibu bukan masalah apa ya, ketika saya mempelajari gematria itu, ayat-ayat itu posisinya angka-angkanya itu bisa ada luar biasa. Kayak Ulangan pasal 7 ayat 1, kayak apa gitu. Ya letak-letaknya itu kayak letak-letak kode-kode yang tampaknya padahal apa ya, angka-angka ini diberikan pada zaman modern loh. Pada zaman dulu-dulu itu nggak ada Roma pasal 6 ayat yang dia tuh nderujur aja nulisnya gitu. Jadi penomoran itu terjadi di dalam masa kemudian. Tetapi ketika diolah ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib, loh, Faf lagi di situ, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, diikat di situ, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Yuk kita melangkah lagi dalam huruf Faf. Faf itu bernilai numerik 6. Jadi 6 itu bisa hari yang ke-6, bisa 6 arah. 6 arah itu mana? Utara, selatan, timur, barat, atas, bawah. 6 itu bisa hari yang ke-6, di mana Tuhan menciptakan hewan dan manusia, laki-laki dan perempuan. Di laki-laki dan perempuan itu dicipta. Nah, yang angka 6 ini mencerminkan keseimbangan, keharmonisan dalam ciptaan. Kalau Bapak Ibu lihat, Tuhan menciptakan hewan buas, hewan melata, hewan itu, hewan karnivora, omnivora, herbivora, gitu ya. Saling memakan satu sama yang lain, ekosistem yang luar biasa di situ diciptakan oleh Tuhan. Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, keharmonisan, dijoinlah laki-laki dan perempuan dengan Vav, dengan paku. Jadi angka ini mengingatkan bahwa manusia meskipun diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tetap memiliki dunia hewan, dunia kebuasan. Perlu ditransformasi, dan transformasi itu melalui hubungan dengan Sang Pencipta. Jadi angka 6 ini melambangkan sebuah usaha manusia, kerja manusia, di mana pekerjaan manusia, usaha manusia itu harus disempurnakan melalui hubungannya dengan Allah. Apabila manusia tidak memiliki hubungan dengan Allah, justru terhubung dengan dunia, maka manusia akan menjadi manusia yang buas, manusia yang serakah, manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia yang tanpa hubungan dengan Tuhan, tapi hubungannya dengan hal duniawi, dikendalikan oleh insting duniawinya, dia akan menjadi hewan yang buas. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Manusia tidak sampai ke dalam hari yang ke-7, keberhentian, kesempurnaan itu, tapi mulek. 6 itu adalah yang dikali 3 kali, disebut 3 kali, extremely. Jadi kedagingan yang ekstrim, mulek saja di situ ya. Terputar-putar di situ. Baik Bapak Ibu, kita sampai kepada bagian yang terakhir. Jadi cara menulis Vav adalah seperti pada latihan berikut ini. Bapak Ibu dapat melatih di dalam rumah masing-masing. Selamat berlatih, selamat belajar.
Tuhan Yesus memberkati.